7 tahun proses redenominasinya ketika di undang-undangnya diterbitkan. Tapi kalau sosialisasi 1 tahun penuh intensif coba. Yang pertama pastikan sebagai prasyarat kalau itu akan dilakukan. Tentu prosesnya pasti dalam bentuk pembahasan undang-undang di DPR. Redenominasi itu menurut hemat saya memerlukan prasyarat. Yang pertama pastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi kita, aspek sosial, aspek politiknya. Kemudian secara teknis, apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi. Karena apa? Jangan dikira bahwa yang seakan-akan redenominasi itu sesuatu yang sekedar menghilangkan 3-0 di belakang, itu tidak akan menimbulkan dampak yang inflatoris. Dampak inflatornya akan luar biasa ketika kemudian dalam aspek teknis pemerintah berhasil. Apakah ini juga menjawab bahwa selama ini tidak pernah masuk dalam prolegnas di DPR nilai redenominasi? Kalau prolegnas dalam jangka panjang nampaknya masuk di DPR. Namun untuk tahun 2025-2026 itu belum ada. Bahkan pemerintah nampaknya merevisi ulang pernyataannya bahwa itu baru akan dilakukan di tahun 2027. Bagi saya baik 2027 karena perlu sosialisasi yang intensif, termasuk literasi keuangan kita yang masih rendah di masyarakat. Dengan redenominasi ini, apakah Buya juga rentan akan ada perbaikan harga nanti ke depannya kalau dirubah? Itulah yang dikhawatirkan. Kalau aspek teknis pemerintah itu belum siap, kalau harga 280 dibulatkan 300 rupiah, maka inflatornya yang terjadi. Itu yang paling sangat mengganggu pikiran kami di Badan Negara. Artinya belum ada urgensi untuk melakukan redenominasi? Urgensi tidak. Pada tingkat kebutuhan ke depan barangkali tidak. Oleh karenanya kalau itu 2027, pemerintah intensif 2026 melakukan sosialisasi ke masyarakat, punya pemahaman yang sama, baru persiapan internal pemerintah juga, baru itu dapat dilakukan pembahasan undang-undangnya, pembahasannya baru dilakukan di 2027. Apakah 2 tahun itu cukup waktunya karena banyak ekonomi ini perlu waktu 7 tahun? 7 tahun proses redenominasinya ketika di undang-undangnya diterbitkan. Tapi kalau sosialisasi 1 tahun penuh intensif coba. Tapi mungkin yang harus diketahui masyarakat, redenominasi ini berbeda dengan fundering, Bu ya? Sangat berbeda. Justru itu perlu sosialisasi, jangan sampai redenominasi itu sama dengan bagi masyarakat pemotongan uang. Nah itu kan bahaya sekali. Sehingga perlu sosialisasi betul. Hati-hati pada tingkat itu. Ini sama sekali bukan pemotongan uang. Tapi mungkin dari sisi manfaatnya, kalau pemerintah melakukan redenominasi itu seperti apa, Pak? Ya memang sangat bermanfaat. Kalau 10 juta tebelnya 3 cm, nolnya 3 dibuang, kan lumayan punya 1 lembar. Tapi kalau berpengaruh ke nilai tukar kepada dolar, apakah? Bank Indonesia memastikan bahwa redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis, termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Bank Indonesia mengungkapkan rancangan undang-undang atau RUU redenominasi rupiah upaya mendorong efisiensi transaksi dan kredibilitas rupiah.
Kepala Departemen Komunikasi BI Tamdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa. Ramdhani menjelaskan bahwa redenominasi hanyalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai realnya. BI pun yakin kebijakan ini akan membawa sejumlah manfaat strategis, diantaranya meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. BI memastikan bahwa seluruh proses redenominasi akan dilakukan secara hati-hati dan melalui koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Saat ini RUU redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi. Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Ramdhani menjelaskan bahwa RUU redenominasi telah dimasukkan dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025 hingga 2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI. Waktu implementasi redenominasi pun akan mempertimbangkan waktu yang tepat seperti memperhatikan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ke informasi berikutnya pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mencatat total aset industri asuransi hingga September 2025 mencapai 1.181,21 triliun rupiah. Catatan ini tumbuh 3,39% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga September 2025 total aset industri asuransi mencapai 1.181,21 triliun rupiah. Capaian ini tumbuh 3,39% secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono menjelaskan dari sisi asuransi komersial, total aset tercatat sebesar 958,54 triliun rupiah atau meningkat 3,91% secara tahunan. Di mana kinerja asuransi komersial tercermin dari pendapatan premi yang mencapai 246,34 triliun sepanjang Januari hingga September 2025. Naik 0,38% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Sementara itu, secara umum permodalan industri asuransi komersial masih berada dalam kondisi solid. Tercatat risk based capital atau RBC, industri asuransi jiwa tercatat sebesar 481,94%, sedangkan RBC asuransi umum dan reasuransi mencapai 326,38%. Di sisi lain, OJK juga mencatat total aset asuransi non-komersial yang mencakup BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program jaminan bagi ASN, TNI, dan Polri mencapai 222,67 triliun rupiah atau tumbuh 1,21% secara tahunan. Capaian total aset industri asuransi nasional hingga September 2025 ini tercatat jauh di atas ambang batas ketentuan minimum sebesar 120%. Dari Jakarta, tim liputan, IDX Channel. Menteri Keuangan Prubaya Sadewa berencana melakukan redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah, sebuah langkah besar yang bertujuan memperkuat persepsi nilai mata uang nasional. Rencana ini tercantum dalam rencana strategis Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK nomor 70 tahun 2025. Pemerintah mematangkan rencana besar di sektor moneter dengan menyiapkan langkah redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang nasional. Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi selesai pada 2027. Target itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029. Seperti diketahui, redenominasi adalah langkah menyederhanakan nilai nominal rupiah tanpa mengubah nilai real atau daya beli. Dengan kebijakan ini, angka nol pada pecahan uang dipangkas sehingga transaksi menjadi lebih efisien,
sementara harga barang dan daya beli masyarakat dipertahankan. Misalnya, nilai Rp1.000 setelah redenominasi bisa menjadi Rp1, tetapi nilai real barang tetap sama. PMK 70 2025 menyebut beberapa alasan strategis di balik rencana ini. Redenominasi diharapkan meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing nasional, menjaga kesinambungan pertumbuhan, serta memperkuat stabilitas nilai rupiah sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi. Langkah ini juga dimaksudkan meningkatkan kredibilitas rupiah di kancah internasional seiring penguatan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir. Jika terlaksana sesuai rencana, redenominasi akan menjadi salah satu reformasi moneter terbesar dalam 2 dekade terakhir dan turut memperkuat posisi Indonesia dalam perjalanan menuju negara berpendapatan menengah ke atas. Berbagai sumber IDX Channel.